Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Wahyu Rahrejo. Saya dari Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember. Di sini saya akan memaparkan mengenai metode erosi yang digunakan, yaitu adalah metode Russell. Metode ini bisa digunakan untuk mengetahui tingkat bahaya erosi yang ada pada suatu lahan. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah tujuan. Tujuannya yaitu untuk memprediksi laju dan tingkat bahaya erosi di lokasi praktikum, di mana lokasi yang saya pilih ialah di Desa Gelang, Kecamatan Sumber Baru. Baik, untuk metodenya yaitu yang saya gunakan ada beberapa data yang harus dikumpulkan. Yang pertama ada data hujan, yang itu sebagai data sekunder. Kemudian untuk analisisnya ada tekstur tanah, kemudian ada kandungan bahan organik, ada permeabilitas juga. Kemudian untuk cek dan pengukuran lapangan ada seperti struktur tanah juga, ada panjang dan kemiringan lereng, kemudian pengolahan tanaman kopi yang ada di daerah tersebut. Kemudian ada juga tindakan konservasi yang ada. Kemudian ada kedalaman efektif tanah. Ya, itulah metode yang akan saya gunakan untuk praktikum metode Russell ini. Baik, yang selanjutnya adalah metode penjelasan dari metode tersebut. Yang pertama ada analisis data, yaitu menggunakan rumus A sama dengan R, K, LS, CP, di mana keterangan untuk setiap rumus ini yaitu A merupakan besarnya dugaan erosi dengan satuan ton per hektar per tahun, kemudian R adalah faktor curah hujan dengan satuan cm per tahun, kemudian ada K yaitu faktor erodibilitas tanah dengan satuan ton per hektar per cm, kemudian ada LS yaitu faktor panjang dan kemiringan lereng dalam satuan persen, kemudian ada CP dengan faktor pengolahan tanaman dan tindakan konservasi tanah. Baik, selanjutnya ada beberapa metode yang ada, yaitu ada ketentuan indeks bahaya erosi menurut Hammer tahun 1981. Di sini berdasarkan tebal sulum tanah, ada yang termasuk dalam klasifikasi dalam, yaitu lebih dari 90 cm, kemudian sedang 60 sampai 90, dangkal 30 sampai 60 dan sangat dangkal kurang dari 30. Nah, di sini dapat kita lihat tingkat erosinya yaitu per ton per hektar per tahunnya ada yang kurang dari 15, termasuk ada SR, R dan SB. Kemudian ada juga yang 15 sampai 60, ada RSB, SB, kemudian dan seterusnya. Nah, tingkat bahaya erosi ini bisa dilihat di Departemen Kehutanan tahun 1998. Ya, berikut adalah contoh hasil penelitian dari lahan yang saya lakukan praktikum. Misalnya saya namakan kode lahan 2, 6, 8, dan 16. Ini merupakan lahan yang berbeda. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang saya dapat seperti tanaman sebelumnya, yaitu tanaman yang sebelum ditanami kopi atau dijadikan perkebunan kopi. Mungkin informasi ini saya dapat dari informasi warga sekitar dan informasi yang ada pada suatu perkebunan tersebut. Misalnya pada kode lahan 2 itu tanaman sebelumnya ternyata adalah tanaman pertanian padi, namun sekarang dijadikan sebagai tanaman perkebunan kopi. Untuk umur kopinya sendiri itu baru 3 tahun. Kemudian jenis tanaman yang ada di lahan kopi tersebut tidak hanya kopi, ternyata juga ada tanaman lainnya seperti sengon, ada pisang, kelapa, dan palem kuning, serta rumput. Nah, untuk data-datanya seperti PLU, JT, dan CC, BB, dan seterusnya itu merupakan data yang dibutuhkan untuk mengolah data di Russell nanti, yaitu bagian pengolahan tersebut. Kemudian selanjutnya ada lahan yang keenam yang ternyata tanaman sebelumnya adalah tanaman sengon. Begitu juga di lahan yang ke-8 dan ke-16. Dengan umur kopi yaitu sama 8 tahun semua sebelumnya. Kemudian untuk jenis tanamannya ternyata setiap lahan itu mengalami atau terdapat perbedaan tanaman. Seperti di lahan yang ke-8 itu ada sengon dan lamtoro, pisang. Kemudian lahan ke-16 itu ternyata tidak ada pohon pisangnya, seperti itu. Jadi setiap lahan itu tidak harus sama. Jadi memungkinkan memang ada perbedaan di antara setiap lahan.
Baik, berikutnya adalah hasil penelitian dari kedua faktor, yaitu faktor R dan faktor K, di mana gambar yang di sebelah kiri merupakan berupa layout dari faktor K, kemudian untuk di sebelah kanan merupakan layout dari faktor R. Di mana faktor K ini merupakan faktor dari erodibilitas tanah itu sendiri. Kemudian yang sebelah kanan ini merupakan faktor dari curah hujan wilayah untuk Desa Gelang di Kecamatan Sumber Baru tersebut. Dan kedua gambar ini merupakan hasil akhir dari praktikum erosi ini, sehingga menunjukkan hasil yang telah dihasilkan dari software ArcGIS yang dilakukan playoutan atau di IDW, sehingga bentuknya menjadi seperti gambar di atas atau gambar ini. Ya, mungkin demikian pemaparan dari saya mengenai pengukuran laju erosi menggunakan metode Russell. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.